Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa bigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-29 ya daripada kitab Syarah Kalambawi li Isakuji ini. Yang lalu kita sudah mulai masuk di dalam bab kias dan kita sudah masuk di dalam definisi kias. Yang mana kelas ini pun juga masih akan berbicara tentang definisi kias, yaitu saya ulangi lagi definisinya. Wa huwa ay al qiyas qaulun muallafun min aqwalin mata sulimat lazima anha lidzatiha qaulana. Lazima anha lidzatiha qaulun akhar. Ini adalah definisi kias yang masih akan dibahas oleh Imam Kalambawi di dalam beberapa takhrijatnya dan tafsirannya terhadap definisi ini. Kita sudah membahas tentang apa itu makna mu'allaf, apa itu qaulun. Sekarang kita akan masuk makna mata sulimat. Sila dibaca Ustaz Hasan. Mata wal qaulu syarih wa qauluhu mata sulimat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu mata sulimat isyaratun ila anna muqaddimatil qiyasi la yajibu la yajibu an takuna musallamatan wa maqbulah. Dibilang di dalam definisi kias kan ada kalimat mata sulimat. Kata-kata mata sulimat itu kan maknanya bila atau kapan disetujui, kapan disetujui, menunjukkan bahwasanya muqaddimah kias tidak perlu benar-benar disetujui. Jika disetujui, karena mata itu kan ismu syartin kan, dia kan ada tu syartin kan. Ketika dia ada tu syartin itu menunjukkan tidak mesti terjadi, tapi jika terjadi, mata sulimat isyarah kepada bahwasanya muqaddimatul qiyas itu tidak mesti takun musallamah atau makbulah. Musallamah itu diterima, wa makbulah fil waqi'. Maka masuk di dalamnya itu, maksudnya di dalam definisi kias akan masuk kias yang muqaddimatnya itu benar dan muqaddimatnya itu sah, tidak ada masalah. Walaupun muqaddimatnya itu salah, maknanya tidak sodik, kadib, tetap dia itu kias, tapi kiasun kadib. Kenapa? Karena muqaddimahnya kadib. Makna kadib di sini adalah adamu mutabaqatil muqaddimat lil waqi'. Ma huwa sadiqul muqaddimat wa ma huwa kadhibuha fa huwa lisyumul lil ikhraj. Maknanya kata-kata mata itu untuk mencakup muqaddimah kadhibah dan muqaddimah al kadhibah, bukan untuk mengeluarkan muqaddimah al kadhibah. Jadi jangan disalahartikan. Dia bilang mata sulimat itu untuk agar kias itu masuk dalam definisi, masuk di dalamnya itu kiasun kadhib atau kiasun sodik. Macam mana kiasun kadhib itu? Kalau Anda cakap semacam ini contohnya, kullul hayawan hajar wa ba'dul hajar insan. Bukan ijabus syukra, ini salah. Ba'dul hayawan hajar wa kullul hajar insan. Loh, ini kan kadhibul muqaddimat kan? Ini kan kadhibul muqaddimat. Nampak kan? Hah? Apa? Hah? Oke. Nampak ya? So ba'dul hayawan hajar wa kullul hajar insan. Loh, ini kan kadhibul muqaddimat kan? Ba'dul hayawan hajar kadhib. Wa kullul hajar insan juga kadhib. Tapi nanti natijahnya ba'dul hayawan hajar. Ini adalah apa namanya? Ini adalah sadiqul muqaddimat, tidak sadiqun natijah, tidak ada masalah. Walaupun ini muqaddimahnya itu kadhibah, tetap dikatakan dia itu apa? Kias. Kalau yang muqaddimahnya kadhibah saja kias, apalagi yang muqaddimahnya shadiqah. Ayo.
Fahuwa lisumul lalil ikhraj wa qauluhu lazima. Kan mata sullimat lazima anha. Kata-kata lazima itu apa? Makna lazima itu secara otomatis ketika ini musallam pasti ada natijahnya. Itu keluar daripada kata-kata lazima itu al-istiqra' ghairu tam. Istiqra' itu ada 3 ya. Istiqra' itu ada 3. Yang pertama adalah istiqra' at-tam. Mana istiqra' at-tam itu semua afrodnya itu diteliti. Contohnya Anda nak meneliti pasal apa ya? Meneliti pasal hewan. Dibilang al-asad lahu bukhor. Dibilang asad itu napasnya tidak sedap. Oke. Anda atau lil asadi bukhor. Lil asadi bukhor. Lah, Anda untuk ini kan jumlah qadiyah apa namanya? Qadiyah hamliyah kan. Ini kan jumlah mufidah. Lah, ketika Anda itu meneliti asad, bagaimana Anda sampai ke dalam kesimpulan ini? Anda mesti meneliti semua afrod asad. Ada berapa asad? Ada sekitar 2000 afrod asad. Anda mesti meneliti semuanya. Dan mesti apa? Meneliti semuanya. Sampai Anda mempunyai al-asad apa namanya? Sampai Anda mempunyai sebuah kaidah al-asad bukhor. Lah, itu namanya al-istiqra'at at-tam. Istiqra' ghairu tam atau istiqra' nakis. Itu Anda tidak perlu untuk semuanya. Anda cukup lebih daripada setengah. Jadi kalau Anda bisa meneliti 1500, itu namanya apa? Istiqra' nakis. Dan istiqra' ini digunakan di dalam beberapa case di dalam fikih. Contohnya adalah masailul haid. Ketika Imam Syafi'i mengatakan aqallul haid yaumun wa lailah. Loh, ini kan jumlah mufidah kan? Tahu dari mana Imam Syafi'i mengatakan ini? Ada istiqra'. Tapi istiqra'nya itu Imam Syafi'i tidak istiqra' semua wanita, jelas. Imam Syafi'i juga tidak mengistiqra' majority wanita. Ada satu istiqra' lain selain istiqra' tam dan istiqra' nakis, namanya istiqra' ghalabatid dhon. Apa itu istiqra' ghalabatid dhon? Istiqra' ghalabatid dhon itu adalah bagaimana Anda itu istiqra' di beberapa sampel saja. Beberapa apa namanya? Sampel. Sekiranya sampel yang Anda istiqra' itu sudah membuat Anda ada dhon, ada keyakinan dhon yang mengatakan hukumnya yang Anda tawasul ini. Contohnya Anda istiqra' daripada 2000 perempuan, semua perempuan ada 2000, Anda istiqra' hanya 20. 20 ini membuat Anda yakin bahwasanya hukum selebih daripada 20 ini sama dengan 20. Dan 20 ini hukumnya semua haidnya aqallul haid yaumun walailah. Dan kemudian mengatakan di atas 20 ini hukumnya sama dengan 20. Itu namanya istiqra' ghalabatud dhon. Di dalam mantik yang disebutkan, di dalam kitab-kitab usul fikih itu biasanya. Lah, istiqra' nakis luzumnya tidak pasti. Kenapa? Kalau seumpamanya daripada ada 2000 asad, Anda hanya istiqra' 1500, kan masih ada 500 kan? 500 ini kan Anda tidak tahu hukumnya kan? Apa kondisi daripada 500 asad ini? Anda tidak tahu. Ketika Anda tidak tahu, mungkin dia nafasnya bau, mungkin tidak kan? Mungkin nafasnya bau, mungkin tidak. Maknanya al-asad apa lil asad di bukhorun atau lil asad di bakhrun hanya dengan 1500 dhon, bukan yakin. Kenapa? Karena ada potensi 500 ini hukumnya tidak sesuai dengan yang 1500. Loh, tapi kan kemungkinan besar sama. Loh, iya, kemungkinan besar sama. Masalahnya di mantik tidak menerima kemungkinan besar. Di mantik itu harus yakin. Ayo. Lazima wa qauluhu lazima yukhrijul istiqra'a al-ghairat tam wat tamthil. At-tamthil itu, sof tengok ya, at-tamthil semacam ini. Anda nak mengkiaskan hukumnya apa ya? Vodka. Apa hukumnya vodka? Anda mengatakan vodka itu haramun. Anda kiaskan dengan khamr. Al-khamru
haramun. Ini al-khamru haram karena vodka karena khamru haram, maka vodka pun juga haram. Kenapa? Karena antara khamr dan vodka ada illah. Apa itu illahnya? Illah ini contohnya al-iskar. Lah, Anda mengambil illah itu iskar, itu banyak sekali kemungkinan, San. Banyak sekali kemungkinan. Kenapa? Nanti di dalam usul fikih ada namanya masalikul illah. Ketika Anda tengok masalikul illah, Anda istimbat illah itu dia tuh iskar, mungkin benar, mungkin iya. Potensi besar benar iya, tapi ada kemungkinan dia tidak benar. Karena itu Anda menyamakan hukum vodka dengan hukum khamr. Itu namanya qiyasut tamthil, karena ini juz'i dan ini juz'i ke juz'i, karena ada illatun jami'ah, itu namanya apa? Tamthil. Qiyas tamthil itu juga dikatakan qiyasul fikhi atau qiyasul usuli. Kenapa dia tidak yakin? Karena kenapa kok khamr itu? Pertama, kita setuju khamr itu haram. Oke. Hukum vodka haram ini kenapa? Ya karena iskar. Loh, kenapa kok Anda mengatakan karena iskar? Ya karena keharaman khamr itu karena iskarnya. Anda tahu dari mana itu? Tahu dari mana itu? Jangan-jangan keharaman khamr itu karena dia khamr. Yakni keharaman khamr itu ta'abudan. Mungkin tidak semacam itu? Mungkin. Maknanya ketika khamr itu ta'abudan, maknanya vodka tidak haram, dan ada yang mengatakan semacam itu, Sof. Saya kira Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwasanya nabit itu halal, tuh. Walaupun qalilun nabit halal. Maknanya ada potensi keharaman khamr itu bukan karena dia itu iskar, tapi karena perkara-perkara yang lain. Itulah yang menjadikan kias antara dua perkara ini tidak yakin. Padahal ini khamr dan vodka yang paling jelas. Loh, bayangkan kalau Anda nak mengkiaskan wudhu dan tayamum. Wah, tambah susah lagi. Oh, di dalam wudhu wajib niat, kiasan ala tayamum. Apa jami'nya? Oh ya, dua-duanya sama-sama toharoh. Loh iya, memang dua-duanya sama-sama toharoh, tapi kan ada bedanya. Satunya pakai air, satunya pakai debu. Kenapa kok Anda tengok persamaannya, tidak tengok perbedaannya? Loh, akan ada banyak sekali ihtimalat. Karena itu qiyasut tamsil itu tidak qot'i. Tidak qot'i, dhoni iya. Qot'i tidak, dan dhon itu saya kira mutafawid. Semakin tinggi dhonnya, semakin sedikit khilafnya. Semakin rendah dhonnya, semakin banyak khilafnya. Wa hadza sayakun fi durus usul fikih, yani wallahu alam. Saya hal-hal kias-kias semacam ini saya punya kemampuan sedikit tinggi. Pasal saya di master saya tulis pasal kias ini. Pasal kias-kias semacam ini. Ayo, sila. Wa qawluhu lazima yukhrijul istiqra' al-ghair at-tam wa tamthil fa innahuma ba'da taslim. Fa innahuma di sini kan fa'ihima kan? Di situ fa'innahuma. Di sini salah, di sini fa'ihima, yang benar fa'innahuma. Ayo. Fa'innahuma ba'da taslimi la yastalzimani qawlan akhar. Ayo, karena di dalam istiqra' dan tamsil setelah Anda taslimul muqaddimat tidak mesti ada qaulun akhar wujuban. Karena dhon itu mungkin iya, mungkin tidak, walaupun potensi iyanya lebih besar. Di dalam mantik tidak terima, walaupun 99% sama mantik, maaf, Anda tidak sekufu dengan saya. Cari ilmu-ilmu lain. Ayo. Wa hadza idza urida bi luzumil qawli luzumul ilmi bi ma'nal jazm. Ayo. Ini kalau seumpamanya luzum antara muqaddimah dan natijah itu jazman. Luzumul ilm maknanya luzumul yakin, jazm. Lah kalau seumpamanya luzumnya maknanya adalah luzumuddon, tidak ada masalah. Tidak ada apa namanya? Tidak ada masalah. Kalau maknanya luzumuddon, maknanya lazima anha, ay lazima dhannan anha, masuk di dalamnya itu apa namanya? Istiqra' ghairu tam dan tamtsil. Lah kalau dhon masuk, apakah yakin masuk? Bil aula. Karena di dalam yakin ada dhon wa ziyadah. Ayo. Wa amma idza urida bihi luzumul ilmi a'amma min al-jazmi wadh-dhanni. Ayo, kalau seumpamanya makna daripada lazima anha itu luzumul ilm, maknanya ilm itu ada bi maknal akhos, ada bi maknal a'am. Ilmu bi maknal akhos itu maknanya yakin. Ilmu bi maknal a'am yashmulud dhanna wal yakin. Kalau itu al ilmu bi maknal a'am, ya masuk semua. Tidak perlu untuk mengeluarkan istiqra' ghairu tam dan mengeluarkan apa namanya?
mengeluarkan tamsil. Ayo. فلا يخرجان بهذا القيد فافهم. Fala yakhrujani, maka kalau seumpamanya makna ilm ini adalah ilmu bimaknal a'am, maka istiqra' ghairu tam wa tamtsil tidak keluar daripada definisi qiyas dengan qaid lazimah. Mungkin keluar daripada qaid-qaid yang lain, tapi dengan qaid lazimah tidak keluar kalau diinginkan ilm itu bimaknal a'am. Ayo. وقوله عنها يخرج المقدمتين مستلزمتين Aywa, wa qauluhu suf lazima anha. Kata-kata anha kan suf qaulun muallafun min aqwalin. Aqwalin ay anha mata sulimat lazima ay mata sulimat tilkal aqwal lazima anha ay an tilkal aqwal. Kata-kata anha ay an tilkal aqwal ay anil aqwalis sabiqah. Dari kata-kata anha akan keluar muqaddimaten yang mustalzimaten li ihdai hima, ya ini kalau ada dua muqaddimah ya secara otomatis salah satunya mesti masuk. Ketika Anda mengatakan Zaidun qaimun wa amrun doribun, ini adalah satu muqaddimah, ya jelas ketika ada satu muqaddimah semacam ini, muqaddimahnya terdiri daripada dua kata-kata. Di dalam dua kata-kata pasti ada satu kata-kata, karena Zaidun qaimun wa amrun doribun yastalzimu amrun doribun. Kenapa? Ya karena amrun doribun juz'un daripada satu kesatuan ini. Li anna juz'un lazimun anil kul. Karena kalau Anda beli motosikal, kalau Anda beli kereta, pasti ada tayarnya, pasti ada rodanya, pasti itu. Yakni al kereta yastalzimu tayar. Ya jelas. Kenapa? Karena luzumul kullil juzu, pasti ada. Aywa. Al mustalzimaten li ihdaihima fa innaha aywa fa innaha la talzamu anhuma id laisa lil ukhra dakhlun fi dzalik. Aywa id laisa lil ukhra, kalau seumpamanya ini muqaddimah, ini sugronya, nanti ada kubronya yang lain lagi. Amrun doribun yastalzimu daripada juz'un li sugro, jelas di dalam qiyas mesti yastalzimu anha ay antilkal aqwal, bukan an ahadil aqwal. Di sini luzumu amrin dorib daripada Zaidun qaimun wa amrin Zaidun qaimun wa amrun doribun, bukan daripada dua muqaddimaten tapi daripada satu muqaddimah, dan itu tidak masuk dalam definisi qiyas. Yang namanya qiyas natijah harus lazim daripada sugro dan kubro, sedangkan amrun doribun juz'un minas sugro, sebagian daripada sugro. Aywa kadakil seperti kadakil itu menunjukkan bahwasanya Kalambawi sendiri dengan kata-kata ini tidak dengan makna ini tidak terlampau support, tidak terlampau setuju. Ayo. Wa yukhriju aidan ma yastalzimu qawlan akhar. Kenapa kadakil ini wallahu a'lam, apa yang tidak disetujui oleh Kalambawi saya pun tidak tahu, tidak sempat murojaah hari ini karena terlampau sibuk. Tadi saya keluar kota baru sampai pukul 5 waktu Indonesia, makanya pukul 6 waktu Malaysia. Ini kena cek lagi kenapa kok Kalambawi tidak setuju. Itu ta'akkad sababul tad'if. Coba tengok di dalam di dalam Hawashi Qaulu Ahmad macam mana ini, dan di dalam Syamsiyah dan kitab-kitab Hawashi yang lain, kenapa kok Kalambawi tidak setuju dengan ini. La'alla sayudkar ba'da qalil ya. Aywa. Wa yukhriju aidan ma yastalzimu qawlan akhar bihasabi khususil madah. Aywa. Wa yukhriju aidan, yakni kata-kata anha mengeluarkan juga, bukan hanya mengeluarkan masalah ini, mengeluarkan juga masalah lain. Apa itu? Ma yastalzimu qawlan akhar bihasabi khususil madah, yang qiyas yastalzimu qawlan akhar, tapi bukan daripada muqaddimah itu, bukan daripada nafsul qanunil muqaddimah. Kita kan tahu di dalam mantik itu tidak cakap pasal personal, tapi cakap pasal konun. Makna konun itu setiap ada konun ini pasti natijahnya ada. Itulah yang diinginkan daripada mantik. So tengok ya. Contohnya kullu insanin hayawan wa kullu hayawanin
jismun. Lah, ini maknanya ini adalah kias yang diinginkan di dalam mantik dengan makna madah apapun. Jika ditertibkan dengan semacam ini, dia akan yuntij kullu insanin jismun. Kenapa kok yuntij kullu insanin jismun? Ya karena nafsul muqaddimaten, karena ini muqaddimah sugro dan kubro. Kalau Anda menggunakan madah yang lain, bukan insan dan hayawan dan jisim, hasilnya pun juga akan sama. Kenapa? Karena sistemnya benar, syaratnya terpenuhi. Kadangkala ada hal semacam ini yang natijahnya benar, tapi bukan karena sistemnya benar. Jadi benarnya itu bukan karena sistemnya benar, benarnya kebetulan. Lah, benar kebetulan itu, atau katanya ittifaqiyah, bukan karena sistemnya, tapi karena khususul madah. Lah, khususul madah itu laisa lidzatiha bal li khususil madah. Macam mana itu? Sila. Kama fi qaulina la syai'a minal insani bihajarin. So, la syai'a minal insani bihajar. Ayo, kemudian Wa kullu hajarin jamadun. wa kullu hajarin jamadun. Ayo. Ini kan kias kan sama kan? Coba tengok. La syai'a minal insani bihajar. Kullu hajarin jamad. Ini hadul asghar, ini hadul wasat, ini juga hadul wasat, ini hadul akbar. Nanti natijahnya la syai'a minal insan bijamad. Maknanya tidak ada satupun manusia yang benda mati. Betul apa tidak, Ustaz Hasan? Betul kan? Maknanya ini betul. Tapi kenapa kok Kalambawi mengatakan betulnya natijah ini li khususil madah? Li khususil madah. Karena madah ini, karena bahan ini, kalau seumpamanya bahannya diganti, itu akan salah. Coba ya. La syai'a minal insani bihayawan, atau la syai'a minal insani bihimar wa kullu himarin jamad, atau wa kullu himarin jamad. Nanti natijahnya la syai'a minal insani la syai'a bukan ini. Wa kullu himarin jamad, ini salah. Ini kan cuma ini kan sodikoh, ini sodikoh. Cari muqaddimah yang sodikoh. Wa kullu himarin hayawan. Wa kullu himarin hayawan. Betul apa tidak? Kullu himarin hayawan. Natijahnya apa? La syai'a minal insani bi hayawan. Sof, tengok. Loh, ini salah kan? Ini salah kan? Natijahnya ini salah, natijahnya ini kok benar. Padahal sama saja. Kenapa? Betulnya ini li khususil madah. Kenapa? Karena syaratnya syaklul awal tidak terpenuhi. Apa itu? Syaklul awal ijabu sugro wa kulliyatul kubro. Di sini betul ijabu sugro, kulliyatul kubro di sini. Nah, tidak, Bang. Ini kan salibah kan? Tidak terpenuhi syarat yang pertama di sini. Ketika tidak terpenuhi syaratnya, maka natijahnya itu bila-bila benar, bila-bila apa namanya? Salah. Bila-bila benar, bila-bila salah. Lah, dari kata-kata anha akan keluar kias yang benarnya li khususil madah. Karena bukan daripada nafsul kias, tapi li illatin ukhra wa huwa khususul madah. Di dalam madah ini benar, dalam madah ini salah. Mantik tidak suka semacam itu. Karena semacam ini bila-bila benar, bila-bila salah, mantik tak suka. Itu namanya hakim nanti. Mantik kalau salah, salah terus, kalau benar, benar terus. Ayo.
فإنه يلزم منه لا شيء من الإنسان بحجر لكن لا من نفس القضايا وإنما يخرج ذلك لأن المتبادر من اللزوم عن الشيء اللزوم عن نفس ذلك الشيء. Aywa. Wa kullu hajarin jamat fa innahu yalzamu minhu la syai'a minal insani bi حجر. Di situ apa? بحجر. Salah itu. Salah itu. La syai'a minal insani bi hajar wa kullu hajarin jamat. Salah itu. Hajarnya itu adalah hadul wasat. Yang benar la syai'a minal insani bi jamat. Lakin bukan daripada nafsil qadaya. Wa inna ma yakhruju dzalika li annal mutabadir wa inna ma yukhriju dzalika. Kenapa kok yukhriju dzalika? Karena mutabadir daripada luzum anisy al luzum an nafsi dzalika syai luzum anisy an dzalika syai bukan an syai'in akhar. Ayo. Wa qauluhu li dzatiha sila. Wa qauluhu li dzatiha ihtirazun an qiyasil musawah. Wa qauluhu li dzatiha ada semacam ihtiraz mengeluarkan daripada qiyasul musawah. Apa itu qiyasul musawah sila? وهو ما يتركب من قضيتين يكون متعلق محمول أولاهما موضوع الأخرى. متعلق محمول ulaihima atau awwalaihima maudu'al ukhra. Suf tengok maudu'al ukhra. Suf bukan mahmulnya maudu'ul ukhra tapi muta'alliqul mahmul maudu'al ukhra. Aywa. Fa innahu qaulun akhar lakin la dildatihi bal biwasitati muqaddimatin di situ apa? Ghoribatin. Di sini salah, ghorbiyatin. Salah ini. Ghoribatin. Akan qiyasul musawah bisa benar, tapi bukan daripada nafsil qiyas, tapi daripada muqaddimatin ghoribah, daripada muqaddimatin ghoribah yang tidak ada kena mengena dengan apa namanya? Tidak ada kena mengena dengan muqaddimatus sughra atau muqaddimatul kubra. Bal biwasitati muqaddimatin ghoribatin ajnabiyah ka qaulina suf alif musawin liba alif musawin liba aywa waba musawin lijim waba musawin lijim. Suf tengok alif musawin liba ini maudhu, musawin mahmul, liba muta'allaqul mahmul. Kemudian hadul wasatnya ba. Ba ini bukan mahmul sugro, tapi muta'allaqu mahmul sugro. Paham tak? Suf. Ba bukan mahmul, ba itu bukan khobar. Ba itu muta'alliq khobar. Khobarnya adalah musawin. Ba ini kan lam ini kan harful jar toh. Ini kan majrur bilang kan. Dibilang jar majrur mesti ada muta'alliqnya kan. Ini muta'alliq loh, muta'alliq itu musawin. Dan dia bukan khobar. Dia itu muta'allaqul musawin. Muta'allaqul musawin apa namanya? Muta'alliq untuk musawin. Lah sekarang muta'alliqnya itu menjadi maudhu'. Yang benar di dalam qiyas mahmulnya menjadi maudhu, bukan muta'allaqul mahmulnya menjadi maudhu. Menjadi akhirnya qiyasul, ini namanya qiyasul musawah. Ini bisa benar, tapi bukan dari ini. Kalau ada muqaddimatul ajnabiyah benar. Contohnya apa? Musawil, musawi, musawin. Lah, musawin ini tidak masuk la sughra wala kubra, tapi dia muqaddimah yang asing. Kalau ini benar, ini bisa benar. Kalau ini salah, ini bisa salah. Lah, di dalam qiyas tidak bisa semacam itu. Di dalam qiyas tidak bisa kebenaran natijah terpulang daripada sesuatu yang asing selain muqaddimaten. Mesti daripada nafsul muqaddimaten. Aywa. Fa innahuma yalzamu anhuma alif musawin lijim lakin la lidzatiha bal biwasitati muqaddimatin ajnabiyatin hiya qauluna kullu musawin lil musawi li syai'i musawin lidzalika syai'. Aywa. So, qauluna kullu musawin lil musawi li syai' musawin lidzalika syai'. Setiap yang seperti dengan sesuatu yang tersebut. So tengok ayat alif musawin liba.
Alif sama dengan ba, ba sama dengan jim. Kan alif musawin li jim. Ini tidak bisa kecuali yang seperti yang alif seperti ba, ba seperti jim. Jim seperti alif tidak mungkin benar kecuali apa? Kullu musawin lil musawi, setiap yang serupa dengan sesuatu, maknanya dia serupa dengan sesuatu tersebut. Kecuali ini benar, baru ini benar. Karena nanti ada qiyasul musawah yang tidak benar. Contohnya adalah Itsnain nisful arba'ah. Betul apa tidak? Nisfun al-itsnan nisfun lil arba'ah. Isnan kan maudhu, nisfunnya mahmul, lil arba'ah muta'alliqun nisif kan. Wal arba'ah nisfun lid sama nih ya. Betul apa tidak? 4,5 daripada 8. So, sekarang arba'ah muta'allaqul mahmul menjadi maudhu. Natijahnya itsnan nisfun lid. Benar ini? Salah. Kenapa? Karena ini perlu muqaddimah ajnabiyah. Apa? Nisfun nisfun, setengah daripada setengah adalah padahal seperempat, bukan apa namanya? Setengah. Ini salah kan? Yang masalah musawin benar loh, bila benar, bila salah mantik itu tak terima. Ayo. Wa an misli juz'ul jauhari yujibu irtifa'u. Ayo, begitu pula kata-kata lazima anha akan mengeluarkan qadiyah yang lain. Apa itu? Ini sedikit pelik ini. Ayo, macam mana? Juz'ul jauhari yujibu irtifa'u irtifa'al jauhari. Ayo, juz'ul jauhar yujibu irtifa'uhu irtifa'al jauhar. Yujibu irtifa'uhu irtifa'al jauhar. Ini sugronya ya. Ayo. Ini adalah sugro. Juz'ul jauhar yujibu irtifa'ahu irtifa'ul jauhar. Kalau jauhar terdiri daripada dua perkara, ini jauhar, ini jauhar. Jadi alif plus ba sama dengan jauhar. Lah kalau alif tidak ada, apakah jadi jauhar? Kan tidak kan? Karena itu kan bagian daripada jauhar kalau hilang maka tidak menjadi jauhar. Menjadi apa? Ya wallahu a'lam, tapi jauhar bukan. Ayo. Sampai sini oke kan? Oke. Terus macam mana? Wa kullu ma laysa bi jauharin la yujibu irtifa'uhu irtifa'al jauhar. Ayo. Wa kullu ma laisa bijauharin apa? La yujibu irtifa'uhu. La yujibu irtifa'uhu irtifa'al Jauhar. Wa kullu ma laisa bijauharin la yujibu irtifa'ahu irtifa'al jauhar. Ini akan keluar. Kenapa? Karena ini ajnabiyah. Kenapa? Baca. Fa innahu yalzamu minhuma anna juz'al jauhari jauharun. Aywa. Yalzam min hadza juz'ul jauhari jauharun. Daripada dua muqaddimah ini sugro, ini kubro. Natijahnya juz'ul jauhari jauharun. So juz'ul jauhar yujibu irtifa'ahu irtifa'al jauhar. Wa kullu ma laisa bi jauharin la yujibu irtifa'ahu irtifa'al jauhar. Loh,
Kok bisa daripada dua muqaddimah ini yalzam natijah ini? Gharib sok. Kenapa? Al-an istiqra. Ini fihi gharib ya ini. Ayo. Lakin biwasitati muqaddimatin gharibatin ghairi ajnabiyatin hiya aksu nakidil muqaddimati tsaniyati. Aywa. Aksun nakidil muqaddimah tsaniyah. Anda yakni juz'ul jauhari yujibu irtifa'ahu irtifa'al jauhar. Dan muqaddimah yang kedua kullu ma laisa bi jauhar la yujibu irtifa'ahu irtifa'al jauhar. Ini kalau Anda aksun nakid, natijahnya akan ini. Lah, apa aksun nakid kullu ma laisa bi jauhar la yujibu irtifa'al jauhar? Ayo. Wa huwa qauluna kullu ma yujibu irtifa'ahu irtifa'al jauhari fa huwa jauharun. Aksun nakid kan Anda jadikan maudhu', Anda jadikan nakidul maudhu' mahmulan wa nakidul mahmul maudhu'an. Oke, mujarrib ya nih. Mujarrib. Kullu, jadi kullu ma laisa bi jauhar Anda bisa cakap menjadi kullu la jauhar. Kullu la jauhar. Yujibu irtifa'ahu la yujibu irtifa'ahu irtifa'al jauhar. La yujibu nakidnya yujibu. Kul, jadi akhirnya kalau Anda akas menjadi kullu ma yujibu irtifa'ahu irtifa'al jauhar. Kullu la jauhar aksun nakidnya jauhar. Kullu ma yujibu irtifa'al jauhar fahuwa jauhar. Sekarang ini tengok kullu ma yujibu irtifa'al jauhar fahuwa jauharun. Sama kan? Sama kan? Kenapa? Karena ini aksun nakid wadih ya. Karena kullu ma laisa bi jauhar Anda boleh ganti ibaratnya menjadi kullu la jauhar. Ini adalah maudhu'nya. La yujibu yakni la jauh kullu la jauhar aksun nakidnya menjadi kullu jauhar. Karena ja'lu nakidil maudhu' mahmulan. Hal nakidul maudhu' la kullu jauhar Anda jadikan apa? Mahmul. La yujibu irtifa'uhu irtifa'al jauhar. Nakidnya yujibu irtifa'uhu irtifa'al jauhar. Menjadi kullu ma yujibu irtifa'al jauhar jauharun. Coba kalau Anda ganti menjadi ini. Anda ganti menjadi kubro. Juz'ul jauhar yujibu irtifa'ahu irtifa'al jauhar. Wa kullu ma yujibu irtifa'ahu irtifa'al jauhar fahuwa jauhar. Juz'ul jauhar jauhar. Oke. Sekarang dari sini bisa berubah ke sini melewati proses. Prosesnya apa? Dari sini ke sini ada proses aksun nakid. Lah, aksun nakid ini ajnabiyah daripada muqaddimatain. Sebenarnya tanpa di aksun nakid enggak bisa. Kalau cuma dari sini ke sini. Kalau sampai sini daripada sugro ke kubro ini, enggak mungkin natijahnya ini. Natijahnya bisa ini setelah kubro di aksun nakid. Jadi bukan daripada muqaddimatain saja, perlu unsur eksternal yaitu aksun nakid. Manatikoh tidak suka itu, aksun nakid tidak suka, aksul mustawi suka. Seperti itu. Kalau kubronya atau sugronya di aksul mustawi tidak ada masalah. Tetap dikatakan dia itu kias. Tapi di aksun nakid tidak boleh. Silakan dibaca. Walhasilu anna qaida lidzatihi yukhriju ma yastalzimu qawlan biwasitati muqaddimatin gharibatin. Dibilang walhasil bahwasanya qaid lidzatihi akan mengeluarkan ma yastalzimu qaulan, yakni kalau lidzatihi itu hasilnya dia akan mengeluarkan muqaddimatain yang yalsalzimu minhan natijah tapi laisa min dzatihi, tapi bi muqaddimat biwasitati muqaddimatin gharibah. Aywa, yang tidak ada kena mengena dengan sugro dan kubronya. Aywa. Terus apa sih gharibah itu? Aywa. Wa fassarul gharibata bima yakunu hududuha mughayiratan li hududi muqaddimatil qiyas. Aywa. Dan para fassaru, siapa yang fassaru? Hum. Siapa itu hum? Al-manatikoh.
Manati fasaru muqaddimah ghoribah itu apa? Yang hududnya, ay haddul wasatnya berbeda dengan haddul wasat di dalam muqaddimatul qiyas. Kalau haddul wasatnya itu berbeda daripada sugro dan kubro, maknanya dia adalah muqaddimatin ghoribah. Ayo. hatta yadkhulu fihi al-qiyas al-mubayyin bi tariqil aksil mustawi. Aywa. Ketika ditafsirkan muqaddimah ghoribah itu adalah muqaddimah yang hududnya berbeda dengan hudud yang haddul wasatnya tidak sama dengan yang ada di muqaddimah sugro dan kubro, maka masuk di dalamnya, bukan masuk maknanya aksul mustawi, bukan ghoribah. Aksun nakid ghoribah. Macam mana itu? Softema ya. Ini wallahu alam, ini tafsiran saya terhadap ibaratnya kalam babi. Anda kalau belajar di dalam kitab-kitab mantik level tinggi seperti contohnya apa itu namanya? Syarah Tahdhibul Mantik, Anda akan melihat bahwasanya askal arba'ah ini yang badihi hanya syaklul awal. Syaklul tsani, tsalis, rabi' itu tidak badihi. Maknanya kebenaran 3 syaklul terakhir 2, 3, 4 itu memerlukan dalil. Bagaimana dalilnya? Dengan mengembalikannya ke syaklul awal. Saya beri contoh ya. Syaklul tsalis. Kullu syaklul tsalis itu yang haddul wasatnya adalah maudhu'nya. Kullu insanin hayawan wa kullu insanin jismun. Natijahnya ba'dul hayawani jismun. Suf tengok. Ini adalah syaklus valid kan? Oke. Bagaimana cara membuktikan kebenaran syakal ini? Di antara caranya Anda takkisus sugro. Sugronya apa? Kullu insan hayawan kan? Anda akes. Akesnya kulliyah mujabah, juz'iyah mujabah. Kullu insanin hayawan. Akesnya ba'dul hayawani insanun. Sof tengok. Akhirnya kiasnya menjadi ba'dul hayawani insanun. Wa kullu insanin jismun. Menjadi syaklul awal kan? Betul apa tidak? Menjadi syaklul awal ini akhirnya. Natijahnya apa? Sama, ba'dul hayawani jismun. Dan haddul wasatnya sama dengan yang ada di dalam muqaddimaten. So, tengok. Pertamanya haddul wasatnya insan kan? Ketika masih menjadi syaklul tsalis, haddul wasatnya insan kan? Ketika sudah menjadi syaklul awal, haddul wasatnya juga insan kan? Sama kan? Coba Anda akes nakid. Kullu insanin hayawan, akes ke akes nakid. Menjadi apa? Aksun nakid adalah ja'lul nakidul maudhu' mahmulan wa nakidul mahmul maudhu'an ma'a baqa'il kaif. Betul apa tidak? Mana tadi? Suf ja'lu nakidil juz'i tsani awalan wa nakidul juz'i tsani saniyan. Ayo. Nakidu insan la insan. Nakidul hayawan la hayawan. Menjadi kullu la hayawan la insan. Suf tengok. Kullu la hayawan la insan wa kullu insanin jismun. Haddul wasatnya tidak ada, la yatakarrar. Kenapa? Karena ini mahmulnya la insan, maudhu'nya insan, dan la di sini adalah bagian daripada insan. Jadi la insan kalimatun murakkabatun min juz'aini, min la wa insan. Jadi ini la insan, bukan insan. Maknanya pun sudah berbeda. Apakah maknanya insan? La insan. Tanakut kan? Ketika dia maknanya tanakut, macam mana dia bisa untuk menjadi haddul wasat? Ketika dia tidak bisa untuk menjadi haddul wasat, dikatakan ketika muqaddimah dirubah menjadi aksun nakid, dia itu menjadi muqaddimatun ghoribah. Tapi
Tapi ketika dirubah menjadi aksul mustawi, bukan muqaddimatul gharibah, tapi muqaddimatun qaribah. Dia itu minal aqarib, la minal ajanib. Tengok. Karena itu lazima anha masuk di dalamnya muqaddimah yang kias, yang mubayyan, makna mubayyan yang dibuktikan dengan aksul mustawi. Tetap dikatakan dia itu muqaddimatun, bukan muqaddimatun gharibah. Yang dibuktikan kebenaran kias ini dengan aksul nakid tidak menjadi kias, karena aksun nakid adalah gharibah daripada muqaddimaten itu sendiri. Walaupun sebuah qadiyah ya ada lazimnya, lazim anha aksul mustawi wa lazim anha aksun nakid, dengan makna kalau ini benar, ini pasti benar, juga ini pasti benar, tidak ada masalah. Cuma di dalam kias aksul mustawi muqaddimah bukan gharibah, aksun nakid muqaddimah gharibah. Kenapa? Karena haddul wasatnya tidak yatakarrar. Tengok, baca sekarang. Wa fassarul gharibah bima yakunu hududuha mughayyiratan li hududil muqaddimat. Tengok, mughayyirah adalah gharibah yang hududnya itu berbeda dengan hudud muqaddimatil qiyas, agar masuk di dalamnya itu al-qiyas al-mubayyan bi tariqil aksil mustawi, qiyas yang dibuktikan kebenarannya dengan tariqil aksil mustawi, dan keluar daripadanya qiyas yang dibuktikan kebenarannya dengan aksun nakid. Wasababu dzalika, tengok. Sila. Wasababu dzalika. Kenapa kok dikeluarkan kok dikeluarkan daripada qiyas yang sebuah qiyas yang yubayyan sehatuha dengan tariqil aksun nakid? Karena ada beberapa kias kebenarannya dibuktikan dengan aksun nakid, dan ada beberapa kias dibuktikan dengan aksul mustawi. Kenapa kok semacam itu? Kenapa kok yang aksun nakid keluar, yang aksul mustawi tidak keluar? Aywa. Wasababu dzalika annahum i'taqadu wujuba takarruril haddil awsat. Aywa, karena sababnya bahwasanya annahum aymanatikoh meyakini haddul awsat mesti yatakarror. Seperti di sini yatakarror, di dalam syaklul tsalis ketika dirubah menjadi syaklul awal pun juga sama-sama yatakarror. Aywa. Wa huwa hasilun fil mubayyani bil aksil mustawi. Dan ini takarrur haddul awsat terjadi ketika Anda rubah syaklul tsalis menjadi syaklul awal dengan aywa. Tengok. Aywa. Dunal mubayyani bi aksin nakid. Bukan dengan aksun nakid. Kenapa dengan aksun nakid tidak ada takarurnya? Kenapa tidak ada takarurnya? Ya beda, ini insan, inilah insan kok. Takarur dari mana? Dari bapak lo? Kan tidak kan? Ayo. Waduna qiyasil musawah. Waduna qiyasil, begitu pula di dalam qiyasil musawah tidak ada takarur hadul wasat. Karena yang tadi itu alif musawin li ba, wa ba musawin li jim. Ba bukan mahmul tapi muta'allaqul mahmul. Akhirnya tidak ada takarur hadul wasat. Ayo. Wa hadzal wujub mimma la yaqtadihi ta'riful qiyas. Tapi Kalambawi mengatakan wujubu takarruri hadil awsat bukan min lawazimi ta'rifil qiyas. Tengok. Karena apa? Ta'riful qiyas itu kan, tengok ta'riful qiyas. Qaulun mu'allafun min aqwalin mata sullimat lazima an halidatiha qaulun akhar. Mana kata-kata yang mewajibkan takarruru hadil awsat di dalam ta'riful qiyas? Mana? Tidak ada. Karena itu kalam Tiftazani, Sa'duddin Tiftazani di dalam Syarhus Syamsiyah mengatakan hadzal wujub layak tadihi ta'riful qiyas. Maknanya di dalam ta'riful qiyas tidak ada yang mengisyaratkan adanya wujub takarruri hadil awsat. Karena itu hadhil kalam Tiftazani tidak setuju, dan kelihatannya Kalambawi menyetujui apa yang dikatakan oleh Tiftazani. Wallahu alam. Saya minta nanti ada salah satu yang menukil kalamnya Tiftazani di dalam masalah ini. Tengok di dalam Syarah Samsiyahnya Tiftazani. Ayo. Kada qarrarahu Sa'ad al-Allamah. Wa hahuna bahthani. Wa hahuna bahasa, di dalam masalah ini ada dua bahas. Apa itu?
Al-awwal annahu in kana al-mutabadiru min al-luzumi 'an syai'i al-luzumu 'an nafsi dzalika syai'. Aywa, yakni ada dua bahas di sini. Yang pertama adalah kalau seumpamanya al-mutabadar minal luzum anisy kan dikatakan wal mutabadir sebutnya teman itu apa? Li'annal mutabadir minal luzum anisy al-luzum an nafsi dzalika syai'. Dibilang kalau memang maknanya al-luzum anisy itu al-luzum an dzalika syai'. Aywa. Yukhriju bihi jami'a ma dzukir. Yukhriju bihi jami'u ma apa namanya? Yakhruju bihi jami'u ma dzukir. Daripada apa itu namanya? Tadi kan ada beberapa kan. Qiyasul musawah, Qiyasul musawah. Qiyasul musawah keluar daripada qiyasul musawah, apa namanya? Keluar daripada kata-kata luzumu. Tengok definisinya. Mata sulimat lazima anha. Kalau luzum ini adalah luzum andalika syai', luzum andalika syai', maknanya akan keluar semuanya. Apa itu semuanya? Apa saya tulis di sini? Kejap. Al murad bi jami'i ma dzukir ma lazima an muqaddimatin gharibah. Kan andalika syai' kan? Maknanya natijah mesti lazim anin nafsil muqaddimah. Tidak boleh natijah itu keluar. Yakni dia bisa menjadi natijah kalau berdasarkan muqaddimatin gharibah. Apa kias yang berdasarkan muqaddimah gharibah? Ya kiasul musawah yang ada aksun nakid, begitu pula begitu pula yang biaksil mustawi. Karena aksil mustawi bukan daripada dua muqaddimaten. Muqaddimaten ya sugro dan kubro. Apakah aksus sugro huwa sugro? Bukan. Aywa. Mana tadi? Yakhruju bihi jami'a ma dzukir. Yakhruju bihi jami'u ma dzukir fayambagi haina idin ayuhmala qaidu lidzatihi ala tahqiqil maqam. Tengok ala tahqiqil maqam kan. Tengok definisinya. Mata sulimat lazima anha. Kata-kata luzum itu kan yakhruju bihi asya. Wa kata-kata apa itu namanya? Lidzatiha apa? Lazima anha. Kata-kata anha keluar daripada kata-kata anha itu kan qiyasul musawah, al qiyas al mubarhan bi muqaddimatin gharibah, wa qiyas al mubarhan bi apa? Qiyas al mubarhan bi aksin nakid wal qiyas mubarhan bi aksil mustawi. Itu kan keluar daripada kata-kata anha kan. Tengok mana tadi itu? Lazima anha lidatiha maaf, bukan daripada anha tapi daripada apa? Lidatiha, daripada lidatiha. Kejap saya kok hilang. Mana tadi? Mana? Wahuna bahkan kita awal dari awal. Annahu in kanal mutabadir minal luzum. Tengok ya. In kanal mutabadir minal luzum. Luzum. Kata-kata luzum lazima anha di dalam definisi qiyas lazima anha. Kata-kata lazima anha keluar daripada apa? Wa qauluhu lazima yukhrijul istiqra'a ghairat tam wa apa namanya? Istiqra'a ghairat tam wa tamthil kan. Kemudian kata-kata anha yukhrijul muqaddimatain al mustalzimatain li ihdai hima. Kemudian kata-kata lidatiha yukhriju qiyasul musawah dan qiyas al mubarhan bitoriki qiyasin apa namanya aksun nakid dan aksul mustawi. Kemudian oleh Kalambawi dikatakan kalau lazima mempunyai muhtarozat sendiri, anha muhtarozat sendiri, lidatiha muhtarozat sendiri.
Padahal kalau Anda mengatakan kata-kata lazima, maknanya luzum an-nafsi dzalika syai', seharusnya dengan itu keluar qiyasul musawah, al-qiyas al-mubarhan bi muqaddimatin ajnabiyah, muqaddimatin ghoribatin minha qiyas al-mubayyan bi tariqi aksin nakid wa aksil mustawi. Lah kalau ketiga perkara ini keluar dengan kata-kata lazima, terus kata-kata lidatiha untuk apa? Sof tengok. Kata-kata lidatiha untuk apa? Dan kata-kata lidatiha ada di dalam definisi ada di dalam definisi kias. Karena itu dia tidak mengeluarkan apa-apa. Tapi kata-kata lidatiha gunanya tahqiqul maqam. Apa itu tahqiqul maqam? Bayanul waqi'. Karena yang namanya qaid gunanya li jam'in au man'in au bayanu waqi'. Terus tengok. Karena yang namanya qaid untuk mencakup semua afrodnya, untuk membatasi yang bukan afrodnya untuk masuk, atau untuk menjelaskan bahwasanya perkara ini itu masuk. Bukan untuk memasukkan, bukan untuk mengeluarkan, tapi untuk menjelaskan realita. Contohnya apa? Dalam Al-Quran, wa rabaibukumul lati fi hujurikum. Dibilang, dan anak tirimu yang kalian asuh. Maknanya, Anda tidak boleh untuk menikahi anak tiri Anda. Bukan yang kalian asuh itu adalah qaid. Maknanya anak tiri yang tidak kalian asuh boleh Anda nikahi. Tidak. Kenapa? Karena yang kalian asuh bukan qaid untuk mana? Bukan qaid untuk ihtiras, tapi untuk bayanul waqi'. Biasanya anak tiri itu kalian asuh. Itu namanya bayanul waqi'. Lidatiha tidak mengeluarkan perkara-perkara yang lain, tapi hanya menjelaskan waqi'ul hal. Suf tengok. Menjelaskan waqi'ul hal. Hadza huwa makna tahqiqul maqam. Fayam bagi, maka hendaklah hina idin an yuhmala qaidun lidatihi. Terus qaidun lidati dalam definisi kias kan qaulun muallafun min aqwalin mata sullimat lazima an halidatiha. Loh, kalau tugasnya lidatiha sudah dihandle semuanya oleh lazima, lah tugasnya datiha itu apa? Dia makan gaji buta. Dia ada kejil. Apa kejilnya lidatiha? Tahqiqul maqam. Suf tengok. Bayanul waqi'. Aywa. La alal ihtiraz, bukan untuk ihtiraz, tapi untuk tahqiqul maqam. Wa tsani, aywa. Atsani anna al-mubayyan bi'aksin nakid min at-turuqil musilati kal mubayyani bi'aksil mustawi. Dibilang untuk mubayyan, yakni qiyas al-mubarhan bi'aksin nakid, itu sebenarnya sama-sama kuatnya dengan mubayyan dengan aksul mustawi. Lah selama sama-sama kuatnya tidak ada makna Anda memasukkan aksul mustawi di dalam qiyas, mengeluarkan aksul nakid daripada qiyas. Karena aksul nakid itu mubarhan bi aksin nakid muqaddimatin gharibah, mustawi muqaddimatin bukan gharibah. Padahal dua-duanya sama-sama terlegitimasi, tidak ada maknanya itu, macam semacam itu. Ayo. Bila tafawutin waqad qala ba'dul muhaqqiqin. Ayo. Waqad qala ba'dul muhaqqiqin inna Syekh ar-Rais katsiran mastantaja bi'aksin nakidi fi kutubihi hikmiyah. Sebagian daripada muhaqqiqin itu mengatakan Syekh ar-Rais Ibn Sina itu banyak istintaj dengan aksun nakid, yakni berdalil dengan aksun nakid di dalam kitab-kitabnya hikmiyah. Wastahsanahu wartadobi, dan dia merasa ini baik dan setuju dengan aksun nakid. So tengok taklikannya Asy-Syaikh fi hadzal ilm Ibnu Sina wal Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bukan. Idza dzukira Syekh fi ilmil mantik adalah Syekhur Rais. Imam Razi bukan syekh tapi imam. Kalau syekh dalam ilmu kalam itu Imam Al-Asy'ari. Yani biasa saya tengok wallahu a'lam, saya tengok mu'alik ini. Dia pandai-pandai tak pandai, yani karena mungkin tidak terlampau terbiasa dengan ilmu mantik ini. Ayo. Waqad arafta anna as-sabab alladhi dzakaruhu li ikhrajihi mimma la yujibu ta'rif. Dan ketahuilah, dan kamu sudah mengetahui kan bahwasanya sebab yang disebutkan oleh Manatikoh untuk mengeluarkan al-qiyas al-mubayyan bi aksin nakid, sebabnya itu ya huwa takarruru wujubu takarruri haddil wasat. Tidak ada satu kalimat pun di dalam definisi qiyas yang mewajibkan itu.
Di atas itu, maksudnya ada dua sebab. Yang pertama, kiasun nakid dan kiasul mustawi itu sama-sama sebab yang kuat untuk membenarkan kias. Di atas itu, wujubu takarruril hadil wasat mimma la yujibuhu ta'rif. Karena ada dua perkara ini, tidak ada makna Anda menjadikan kiasun nakid itu tidak masuk dalam definisi kias, dan mubarhan bi kiasil mustawi masuk dalam definisi kias. Seharusnya dua-duanya masuk. Kalau satu masuk ya masuk semua, tidak masuk semua. Ayo. Fala wajha li ikhrajihi anhu fala taghful. Fala taghfal, ya. Maka tidak ada wajah untuk mengeluarkan al-qiyas al-mubarhan bi aksin nakid daripada definisi kias. Fala taghfal. Jangan tersilap, baca itu, jangan tersilap. Insya Allah tersilap ya. Lisu'ubatihi. Ayo wa qauluhu qaulun akhar isyaratun ila wujubi mughayaratin natijati likullin minal muqaddimatain. Aywa. Wa qauluhu qaulun akhar, dan definisi daripada qiyas qaulun akhar, yakni lazima an halidzatiha qaulun akhar, ada sebuah isyarah untuk membedakan antara natijah dan muqaddimaten. Maknanya, natijah tidak boleh ainul muqaddimaten. Tidak boleh. Ayo. Wa dzalika li anna natijata matlubatun ghairu mafrudati taslim bi khilaf. Kenapa? Karena yang namanya natijah itu matlubah. Natijah itu adalah matlubah, dia adalah madlul. Muqaddimah adalah natijah matlubah ghairu mafrudati taslim. Jadi ketika Anda itu mengatakan al-witru sunnah, itu adalah ghairu mafrudati taslim, yakni dia itu tidak diterima. Untuk membenarkan al-witru sunnah Anda perlu dua muqaddimah. Dua muqaddimah ini adalah dalil kebenaran natijah Anda. Loh, bagaimana kok natijah ini menjadi ainul muqaddimah? Akhirnya nanti ghairu mafrudatut taslim. Akhirnya ada tanakut. Dalil menjadi madlul. Ayo. Ghairu mafrudatut taslim. Berbeda dengan muqaddimah. Mafrudat mata sulimat kan. Mafrudatut taslim. Natijah ghairu mafrudatut taslim. Anda tidak boleh untuk lau salam ada. Tidak boleh. Natijah ghairu mafrudatut taslim. Yang mafrudatut taslim hanyalah muqaddimah. Li'annahu law lam takun mughayiratan lazimal musadarah. Wa qila li'annahu law lam tu'tabarul mughayiratu lazima an yakuna kullu muqaddimataini qiyasan. Dibilang kalau seumpamanya natijah itu tidak berbeda dengan muqaddimah, nanti akan ada musadarah alal matlub. Musadarah alal matlub itu kan natijah ini kan madlul kan. Anda ketika Anda itu mengatakan al-witru sunnah, itu adalah klaim Anda. Itu adalah apa yang Anda buktikan kebenarannya. Dia tidak boleh menjadi dalil. Dalil mesti membuktikan kebenaran klaim Anda. Tidak boleh klaim menjadi dalil. Karena dalil itu pasti benarnya. Karena dia itu mafrudatut taslim, minimal kalau tidak benar dianggap benar. Sedangkan yang namanya natijah itu topik tajuk perdebatan. Tidak boleh tajuk menjadi dalil. Itulah yang namanya musadarah. Ja'lul dalil, ja'lul madlul dalilan. Tengok apa taklikannya di sini? Tahsilul hasil, bukan tahsilul hasil. Bukan tahsilul hasil. Ayo. Wakila li'annahu law lam tu'tabaril mughayiratu lazima an yakuna. Wakila, yakni wakila di sini bahasanya tidak diperbolehkan natijah itu ainul muqaddimaten. Sebabnya itu kalau seumpamanya natijah tidak berbeda dengan muqaddimah, maka setiap muqaddimaten itu adalah qiyas. Setiap muqaddimaten adalah qiyas. Seperti kaqaulina kullu insanin hayawan wa kullu hajarin jamad fa innahuma yastalzimani daihima wa fihi nadhar. Yakni kata-kata kullu insanin hayawan wa kullu hajarin jamad, ya kan, walaupun di itu tidak ada hadul wasatnya, tapi selama dia itu muqaddimaten, maka dia bisa untuk menjadi qiyas. Kenapa? Karena tidak disyaratkan di dalam natijah mesti mughayyirah dengan muqaddimah. Kalau memang semacam itu, qiyas dua muqaddimah semacam ini pun yang tidak memenuhi syarat qiyas pun juga bisa untuk menjadi qiyas. Akan tetapi taklil ini wa fihi nadhar, yakni
Ini apa namanya? Nadhar. Ini adalah nadhar. Maknanya dalil ini tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwasanya natijah mesti mughayyirah dengan muqaddimaten. Wallahu alam, saya pun tidak terlampau paham kenapa dia apa namanya tidak terlampau kuat, yahtaju ila apa namanya? Yahtaju ila ta'ammul. Yahtaju ila ta'ammul. Yang saya pahami bahwasanya kullu insanin hayawan wa kullu hajarin jamad. Dia itu bukan kias, dia hanya dua muqaddimaten saja. Sedangkan kan maudhu'nya kan bagaimana kias ini bagaimana natijah ini mesti mughayyiratan lil muqaddimaten, dengan makna di dalam natijah itu di dalam muqaddimah itu tidak boleh ada natijah. Kalau natijah ada di dalam muqaddimah akan ada musadarah alal matlub. Lah, makna ini tidak bisa dibuktikan dengan dalil ini. Kenapa semacam itu? Yahtaju ila ta'ammul. Yahtaju ila ta'ammul, wallahu alam. Wallah, hari ini sikit-sikit pelik kelasnya. Ayo. Wa huwa sila. Walamma faragha an bayani mahiyatil qiyasi syara'a fi taqsimihi. Sila. Faqala wa huwa imma iktiraniyun wa huwa ma lam yuzkar fihi an-natijatu wa la naqiduha bil fi'li. Alhamdulillah qadar, saya penat. Saya penat. Alhamdulillah qadar. Saya baru dari luar kota, penat sangat. Insyaallah bahwa imma iktirani kalau di dalam kelas yang akan datang insyaallah. Kita akhiri sampai sini. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.